Pak Yunas. Oke kelas semuanya, how are you today? Oke, sebelum dimulai belajar, silahkan kita bersama-sama membaca doa. Ayo Fajri, boleh dipimpin doanya? Duduknya yang rapi dulu dong. Ulang, yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam Bu Rani. Hari ini hari Kamis, pertemuan kedua masih di materi density atau massa jenis ya. Oke, ada yang lihat di depan Bu Rani bawa apa? Sama seperti kemarin ya, ini apa namanya? Iya, Kenzie good. Ini adalah Elmer, measuring silinder, gelas ukur atau tabung ukur. Ini beaker glass, gelas kimia sebutannya ya. Dan Bu Rani di sini ada dua alat seperti yang ada di meja kalian. Ada dua alat tambahan, yaitu ada ini bentuknya cube ya atau kubus. Kubus yang terbuat dari aluminium karena warnanya logam tapi agak shining ya atau abu-abu ya, agak abu-abu. Terus ada satu lagi cube juga tapi dari apa bentuknya? Wood, kayu. Pinter Kigan, good ya. Dan kalau di tempat kalian nggak ada, tapi kalau di tempat Bu Rani ada. Ini cube juga Bu Rani buat, tapi dia dari karet ya. Nanti boleh pegang ya. Ini terbuat dari karet. Ini buat contoh. Jadi hari ini kita akan memulai lagi pertemuan yang sebelumnya ya. Bu Rani cek di sini ada 4 kelompok ya. Yang isinya satu kelompok ada yang bertiga, ada yang berdua. Oke, kita mulai. Boleh dibuka LKPD-nya dulu anak-anak. Silakan dibuka LKPD yang kemarin. Jadi tadi Bu Rani sudah bilang Bu Rani bawa 3 benda dan 2 gelas kimia serta 1 tabung atau gelas ukur ya kan? 1 gelas ukur. Nah, nanti 3 benda ini akan Bu Rani apakan, ada yang tahu? Cemplungkan kata Kenzie ya, akan dicemplungkan. Kita cemplungkan benda ini satu-satu. Apa dulu yang mau dicemplungkan? Zizi mau apa dulu? Request. Karet. Kita cemplungkan yang karet. Cemplung, oke? Apa yang terjadi? Karet posisinya terlihat? Ya? Oke? Terus apa lagi? Coba Lisa mau apa? Setelah karet mau benda apa lagi yang dicemplungkan sama Bu Rani? Aluminium. Cemplung. Nah, cemplung. Oke, dilihat semua. Oke. Terus siapa? Bilkis ya namanya ya? Tuh. Oh, Zalika, sorry. Zalika tinggal benda kayu ya. Kita cemplungkan, dilihat Zalika. Oke. Kelihatan ya perbedaannya ya, kayu dengan 2 cube yang lainnya. Ya? Hah? Kenapa Kigan mau bertanya kenapa bisa begini? Boleh bertanya, kelihatan ya. Boleh Kigan mau nanya? Oh, kenapa yang karet harusnya seperti kayu kalau Kigan maunya ya? Kenapa? Nah, oke. Harusnya karet seperti kayu. Ya, sebelum menjawab pertanyaan Kigan, nanti kita akan jawab pertanyaan Kigan bareng-bareng dengan penelitian ilmiah ya. Kayak kemarin ya, penyelidikan ilmiah. Kalau menurut kalian atau menurut Kigan, karet itu harusnya posisinya sama kayak yang kayu gitu ya. Tapi kok enggak, sekarang kayak gini. Nanti kita akan jawab bersama-sama dengan penelitian ilmiah. Tapi sebelumnya, ada yang tahu posisi si besi dan karet ini namanya posisi apa? Kalau dia begini ada di dalam air. Tahu? Ya, gue Rifan, tenggelam kata Rifan. Posisi kayu ada yang tahu? Mengambang kata Fajri, ya good, mengambang atau mengapung ya, bener ya, mengapung. Basicnya kalian udah tahu posisi ini. Ini melayang, mengapung dan tenggelam. Nah, ada satu posisi lagi namanya
melayang. Jadi nanti Bu Rani kasih tahu yang mana yang bisa melayang. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kigan ya, kenapa si kayu tidak mengapung? Kenapa si karet tidak mengapung kayak kayu gitu ya? Kita akan mengadakan penyelidikan ilmiah. Bu, tapi lembar kerjanya sekarang nggak ada, Bu. Nah, kalian sekarang Bu Rani tuntut untuk kreatif bikin LK sendiri, oke? Boleh bikin di mana? Di Keynote boleh ya? Udah install Keynote semua ya? Boleh bikin di Keynote, LK-nya mirip kayak kemarin nggak apa-apa, ganti judul aja ya. Judulnya apa? Mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke? Alat bahannya kan udah tahu ya? Alat bahannya tadi udah disebutin ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika kayu atau kubus kayu dicelupkan ke air dengan karet dicelupkan ke air dan satu lagi aluminium dicelupkan ke air, kenapa posisinya berbeda-beda? Oke? Itu masalahnya. Kenapa posisinya berbeda? Berarti tujuannya apa? Kalau masalahnya kayak gitu tujuannya apa? Ayo, tujuannya apa? Kenapa posisinya beda-beda? Tujuannya apa kalau masalahnya seperti itu? Kan kita punya masalah nih. Bu Rani nyelupin 3 benda ini ternyata posisinya berbeda-beda. Berarti tujuannya kita mau tahu apa? Ayo. Tujuannya mau tahu apa? Tujuannya adalah mengetahui atau menganalisis, ya kan? Mengetahui, boleh dicatat dulu, nanti baru dipindahin ke LK yang kreatif. Mengetahui apa? Mengetahui syarat posisi benda ketika berada di air. Kan tadi ada 3 posisi, Fajri sebutin apa aja? Mengapung, terus melayang, terus dan tenggelam. Ada 3 posisi tuh, ya. Mengapung, melayang, dan tenggelam. Berarti tujuannya mengetahui syarat benda ketika berada di air. Apa aja posisinya? Mengapung, melayang, dan tenggelam. Good. Oke. Ya. Itu tujuannya. Nah, langkah kerjanya seperti yang Bu Rani jelaskan tadi. Pertama, nanti kita akan celupin dulu dan kita tahu dia posisinya apa. Kalian dikasih berapa benda? 2, berarti ada 2 benda aja yang dicelupin, oke? Ya, dicelupin 2 benda. Nah, nanti analisis, ya kan? Mengetahui, boleh dicatat dulu, nanti baru dipindahin ke LK yang kreatif. Mengetahui apa? Mengetahui syarat posisi benda ketika berada di air. Kan tadi ada 3 posisi, Fajri sebutin apa aja? Mengapung, terus melayang, terus dan tenggelam. Ada 3 posisi tuh, ya. Mengapung, melayang, dan tenggelam. Berarti tujuannya mengetahui syarat benda ketika berada di air. Apa aja posisinya? Mengapung, melayang, dan tenggelam. Good. Oke. Ya. Itu tujuannya. Nah, langkah kerjanya seperti yang Bu Rani jelaskan tadi. Pertama, nanti kita akan celupin dulu dan kita tahu dia posisinya apa. Kalian dikasih berapa benda? 2. Berarti ada 2 benda aja yang dicelupin, oke? Ya, dicelupin 2 benda. Nah, nanti dilihat posisinya. Oh, benda yang pertama kalian namakan benda aluminium misalnya. Benda yang kedua wood, ya. Ketika aluminium dicelupin ternyata dia tenggelam, wood dicelupin ternyata dia analisisnya seperti itu kan? Iya nggak? Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Masih ingat kemarin belajar apa? Density. Berarti ada perbedaan apa di sini? Density, ada perbedaan massa jenis. Nah, berarti ya, Bu Rani kasih clue dulu sebelumnya nih para detektif ilmiah ini, detektif fisika. Bu Rani kasih clue dulu. Air ini punya density 1 gram per centimeter kubik. Tulis di situ. Density water atau massa jenis air 1 gram per centimeter kubik. Ayo Fajri tulis. Density air 1 gram satu aja ya, G per cm3. 1 G per cm3. Oke.
density air ya. Nah, terus kalau density ini Bu Rani nggak mau kasih tahu, harus para detektif ilmiah ini cari tahu how to know density-nya dari si wood and density-nya dari si aluminium. Caranya gimana? Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan? Caranya ditimbang. Kalau ditimbang berarti nyari apa, Fajri? Mass. Jangan berat lagi ya, nyari mass. Good. Cari mass-nya. Ditimbang. Salah satu ini ditimbang, ini ditimbang. Oke? Yang kedua, nanti dapat volumenya gimana? Selisih sebelum dicelup dengan setelah di. Oke, detektif silakan bekerja. Nanti buktikan apakah density-nya si aluminium and wood ini berbeda dengan density-nya water. Oke? Silakan dikerjakan. Lakukan penyelidikan, jangan lupa dibuat tabel ya. Buat tabel untuk kolom density. Buat tabel untuk kolom density-nya. Ketika kalian mau nyari density, kalian harus ngukur apa dulu ya. Silakan dibuat tabelnya. Silakan buat tabelnya dulu. Bikin kolom density-nya. Ya, Bu, nggak ngerti bikin kolom density gambarannya seperti apa? Bu Rani contohin ya. Bikin kolom density gambarannya seperti ini. Bu Rani contohkan. Bentar. Oke, sudah terlihat ya. Bu Rani contohin, contohnya ini kita bikin tabel. Ya. Terus di sini ada tulisan number 1, 2, terus objek. Nama objeknya apa? Oke. Terus di sini mass-nya. Mass-nya baru volume. Baru sebelahnya density. Oke? Karena bendanya 2 doang kan? Oke. Supaya data kalian akurat, harus berapa kali kalian lakukan pengukuran? 3 kali. Jadi ngukur aluminium 3 kali masanya. Volumenya 3 kali supaya akurat. Oke? Tiga kali. Waktu penelitian selama 30 menit. Nama laci pengumpulan tugasnya adalah mengapung, melayang dan tenggelam. Celupkan kubik ke dalam air, ke dalam measuring. Ya, kumpulkan LK yang kalian buat di sini. Dikumpulkan, Bu Rani kasih dudet, dikumpulkan hari ini. Hari ini adalah tanggal 17 Oktober. Kalau kayu apa? Melayang ya? Dikumpulkan di jam 14.30 paling lambat ya. Itu paling lambat sekali, oke? Jangan Pak, jangan sungguh Pak. Jangan Pak. Cut Pak, cut. Aduh. No. Kamu buka guru apaan? Aduh. Aduh.
belajar buat. Siapa LK-nya ditulis sama Bu Rani? Hobinya habis. Hobinya aku minta. Oke, wifi-nya mau wifi. Hah, pelanggaran. Dari gelas ukur, gelas ukur yang gelas itu. Itu apa sih namanya? Measuring glass. Silinder. Oh iya, apa sih measuring cylinder? Measuring cylinder. Gimana posisinya kesimpulannya jadinya jawabannya? Kamu pakai benda apa aja Tiga? Apa tadi kayu sama angin? Ya, berarti bagaimana posisi kayu kalau di air? Bawah. Karena Karena tidak dari sini. density-nya lebih besar atau lebih kecil itu aja kesimpulannya. Dari siapa? Dari air, dari air. Gitu ya. Oke, pinter. Yang ini gimana, Zak? Itu kesimpulan. Namanya kesimpulan. Atau kalau analisis data ngejawab apa hasil nih, kan di sini ada kesimpulan, ini ada analisis ya. Nah ini diganti kan, berarti density aluminium berapa, density woodnya berapa gitu. Itu lebih menjawab hasilnya ya. Bu Rani share link quizisnya yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan LK-nya. Ya. Dah, Bu Rani share link quizisnya. Lagi airdrop. Bu Rani sudah share link quiz. Sepertinya belum ada yang join. Kita sampai 13.50 ya. Sesi ini berakhir. Sudah join link quizzes? Density. Kirim ke LMS. Iya, itu kirim ke LMS dulu Kigan. Tadi LK-nya kirim ke LMS. Beda sama kesimpulan aja, Bu. Sama kesimpulan saja. Oke. Belum ada yang join kalau Bu Rani cek. Belum. Next. Next.
Oke? Ini masih kerja aja Zalika? Ada keraguan kah? Gak apa-apa, itu namanya belajar. Kalau ada ragu-ragu itu namanya proses belajar. Oke? Berani mau mematikan ini sebentar ya, supaya tidak terlalu nggak ngaruh ya, tidak ada pengaruhnya nih. Ya, lumayan kelihatan agak jelas lah ya. Oke. Ya, sudah mengirim. Perhatikan dulu semuanya ke depan. Tadi ada 3 harusnya posisi benda yang akan kita selidiki. Ada 1 yang belum kalian selidiki, yaitu posisi apa? Melayang. Melayang bahasa Inggrisnya apa sih? Melayang. Floating. Floating bukan mengapung. Oh, kalau di bahasa Inggris dua-duanya sama ya. Nah, ada yang melayang ini Bu Rani melakukan hal yang dibuat-buat, bukan alamiah ya. Ini dibuat-buat. Memang ada benda yang melayang, ada kalau di udara banyak ya. Tapi kalau di air, benda yang melayang harus melalui perlakuan khusus dulu. For example, contoh ada yang tahu benda yang melayang di air apa? Loh, nggak ada yang tahu. Melayang. Ikan, benar, Kigan. Ikan ya? Ikan melayang di air, tapi dia harus apa? Harus berenang kan? Harus menggunakan siripnya buat melayang, benar gak? Ya, nah, benda melayang di air, pertama tadi Bu Rani bilang dengan perlakuan khusus. Bu Rani bikin ini larutan air garam, makanya warnanya agak keruh, bener gak? Ya, terus Bu Rani masukkan yang tadinya Bu Rani punya kubus dari karet. Kalau Bu Rani cemplungin ke air, kubus dari karet ini, dia harusnya tenggelam. Ya, sing. Tapi ketika ditaruh di sini, loh, dia kok enggak nih, berbeda ya. Kondisinya berbeda. Kenapa bisa begini? Iya, karena di sini airnya Bu Rani ubah. Jadi air asin ya. Benar Zizi ya, ini air garam. Nah, ketika airnya sudah ditambah garam, apakah density-nya berubah atau enggak? Iya kan? Ketika airnya sudah ditambah garam, density-nya berubah. Jadinya airnya jadi lebih apa? Lebih besar ya dibandingkan air yang tanpa garam. Nah, ketika dimasukkan, kalau yang si karet kubusnya tadi kan nggak berubah density-nya kan? Ini nggak berubah, dimasukin ke sini yang harusnya dia tenggelam, dia jadi melayang. Oke? Dia melayang. Beda ya, float sama, maksudnya mengapung sama melayang beda ya. Mengapung sama melayang itu beda. Kalau mengapung, sebagian-bagiannya ini masih kelihatan di udara, oke? Mengapung dan melayang itu berbeda, oke? Sekarang udah paham? Dan ternyata apa yang mempengaruhi mereka? Density lagi, masa jenis lagi yang mempengaruhi mereka, ya? Oke, ada yang bisa bantu Bu Rani nyebutin kalau melayang density-nya harus lebih besar atau lebih kecil dari air? Ada yang bisa bantu? Kan tadi kalian udah melakukan penyelidikan, ada yang bisa bantu Bu Rani menyebutkan hal itu? Ada yang bisa bantu, misalnya gini, Bu, saya menemukan ternyata ketika mengapung density-nya apa gitu ya, dibandingkan density air. Ada yang bisa bantu? Rifan? Boleh Rifan, ayo. Agak besar suaranya. Ayo. Mau contoh yang mengapung atau yang tenggelam? Hah? Kan tadi sudah melakukan penyelidikan. Waktu si aluminium dia tenggelam nggak? Aluminium tenggelam nggak? Ketika diukur sama Rifan dan Kigan, berapa besar density-nya aluminium? Hasilnya berapa? Coba dicek LK-nya. Berapa? Berapa ketika aluminium dapat tadi 2, berapa? 2,5. Berarti is bigger than or smaller than? Bigger than water or smaller than water? Kalau 2,5 tadi water berapa kata Bu Rani, Kigan? Density-nya water berapa?
Di awal kita udah kasih tahu ya, density water berapa? 1 gram. Berarti 2,5 is bigger than or smaller than? Bigger than. So, benda akan tenggelam ketika apa? Density-nya lebih besar dari pelarutnya, ya, dari air gitu ya. Dan benda akan mengapung, Wisnu, ketika density-nya apa? Lebih kecil. Lebih agak kenceng suaranya, tidak terdengar. Ketika density-nya Lebih kecil. oke, lebih kecil dari siapa, Wisnu? Good, pintar. Oke, tepuk tangan buat kita semua yang keren hari ini, detektif. Detektif ilmiah ya, detektif fisika. Karena sekarang pelajarannya fisika, nanti kalau kita belajar biologi jadi detektif biologi. Oke, itu kesimpulan kita belajar hari ini. Kita tahu kenapa benda bisa mengapung, melayang, dan tenggelam ya. Oke, before we finish, tadi kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa masih ada 1 jam pelajaran lagi ya setelah ini ya. Bener kan? Kita masih ada 1 jam pelajaran lagi, lalu setelah itu kita akan sholat asar berjamaah. Baru kita bisa balik ke rumah masing-masing. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita mulai masuk ke temperature. Oke? Temperature. Ya, jangan lupa, don't forget. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you kelas. Bisa dibantu Bu Rani untuk merapikan alat dan bahannya. Airnya bisa dibantu dibuang di wastafel ya. Terus jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau mejanya basah boleh dibersihkan dulu, baru kalian balik ke kelas masing-masing. Ayo, boleh dibantu. Ya, bantu dulu. Ya, ininya taruh di sini aja kalau udah dituang. Ada lap untuk bersihkan meja. Oke, ayo diambil. Diambil. Kita bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Belajar bertanggung jawab. Ya, sama-sama, you are welcome. Sudah? Ini. Oh, mau pinjam Alisa. Oke, udah dibalikin lagi. Lapnya di sebelah sana, Alisa.